Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman di sini. Saya Hendy Sri Sundani. Betul seperti yang disampaikan tadi, saya seorang anak petani. Saya seorang anak petani yang punya banyak mimpi. Saya seorang anak pemimpi. Jadi dulu waktu kecil sekali, saya hanya tinggal sama nenek saya karena ayah dan ibu saya bercerai. Dan ketika saya di waktu luang sama teman-teman, kalau di sini mungkin mainnya ke mall gitu ya, pegangnya gadget gitu. Kalau saya dulu itu biasanya mainnya di sawah yang udah dipanen gitu, jadi lari-lari di sawah, kadang main layang-layangan, kelihatan jauh ya umur kita, udah pada nyengir aja. Oke, jadi waktu itu ketika main layangan itu biasanya ngelihat pesawat gitu, karena saya orang Sunda, biasanya kalau lihat pesawat bilangnya, wah itu ayah kapal gitu, kapal itu pesawat, kapal minta duit gitu, kayak pesawat minta uang gitu. Tapi saat itu emak saya, nenek saya itu selalu bilang gitu bahwa neng katanya lamun nempo kapal ulah minta duit, tapi minta papangi jeung presiden katanya kayak gitu. Jadi akhirnya saya teriak gitu ketika teman-teman tadi kenceng banget gitu kan, temennya banyakan mainnya kapal minta duit gitu. Saya teriak sendiri gitu, kapal hayang papangi jeung presiden gitu. Terus teman-teman saya langsung ngeliat ke saya dan dia bilang gelo sih ya. Tapi ya dengan perjalanan hidup saya pernah menjadi TKI ke luar negeri kayak dulu, karena sejak kecil itu pengen sekali menjadi guru. Sekolah itu jauh banget, jalan kaki. Jadi kalau misalkan orang-orang di kota saat ini jalan kaki itu untuk bakar kalori gitu ya, untuk bakar karbo kayak gitu. Kalau saya dulu jalan kaki itu ya karena nggak punya uang untuk naik sepeda atau naik motor kayak gitu. Jadi ketika SD jalan kakinya 2 jam pulang pergi, SMP 4 jam pulang pergi, SMK itu udah ngekos, nggak mungkin lagi jalan kaki dari rumah gitu karena adanya ada di kota. Nah akhirnya saya lulus SMK itu karena pengen sekali jadi guru sejak kecil, akhirnya saya berangkat ke Hong Kong jadi TKI. Meskipun dengan satu tekad gitu, bahwa saya berangkat boleh jadi TKI, tapi saya pulang harus jadi sarjana. Dan tekad itu yang menjadi tujuan saya. Jadi kalau misalkan teman-teman, terima kasih. Jadi kalau misalkan teman-teman TKI di luar sana, di Hong Kong itu di tahun 2011 itu ada lebih dari 150.000 orang yang menjadi TKI, tapi mereka menjadikan TKI itu sebagai tujuan mereka. Ke Hong Kong ngapain jadi TKI? Kalau saya dulu nggak gitu, ke Hong Kong ngapain? Ya pengen sekarang sih jadi TKI, tapi jadi TKI-nya itu untuk ngumpulin modal biar bisa kuliah, biar bisa nanti jadi sarjana. Dan ternyata teman-teman akhirnya cita-cita itu bisa terwujud menjadi sarjana, dan saya pulang ke Indonesia bisa membangun gerakan anak petani cerdas dan juga komunitas Agroedu Jampang. Dan tahukah teman-teman di tahun 2018 saat itu ada di bulan Oktober, di tahun 2017 di bulan Oktober itu saya mendapat undangan untuk bertemu dengan Presiden. Serius, Presiden Jokowi. Dan ketika saya baru teringat dengan apa mimpi-mimpi saya di masa kecil itu, ketika saya melihat kembali foto bersama Pak Jokowi. Saya baru ingat ketika di masa kecil saya pernah punya mimpi, saya pernah meneriakan mimpi-mimpi itu. Dan teman-teman, disinilah saya saat ini di hadapan teman-teman semua, anak petani, anak buruh tani miskin yang punya banyak mimpi, dan hari ini orang-orang mengatakan bahwa saya salah satu perempuan anak petani pemimpin di Indonesia, di Asia. Seperti itu. Nah, teman-teman kembali lagi bahwa ketika teman-teman mungkin ingat dengan mendengar kata-kata petani di Indonesia tuh pasti apa sih yang kepikiran? Udah tua-tua, gak sekolah, terus apa lagi? Gak punya skill. Dan yang paling melekat adalah pasti miskin. Bener gak sih? Bener banget. Itu persepsi yang selama ini terbangun. Kenapa persepsi itu muncul? Ya karena kondisi para petani, para buruh tani, bayangkan petani aja yang punya lahan sepetak dua petak, mereka masih miskin. Apalagi misalkan buruh tani. Buruh tani itu nggak punya lahan, jadi ketika dia dapat duit itu, kalau misalkan dia garap lahan harus bagi hasil juga sama yang punya, atau misalkan dia cuma dikasih upah doang. Akhirnya apa? Kalau misalkan petani Indonesia itu masih miskin,
maka buruh tani di Indonesia itu mereka berjuang menjadi orang miskin karena mereka masih berada di garis kemiskinan. Seperti itulah dulu kondisi keluarga saya. Keluarga saya nggak punya lahan. Akhirnya kami berjuang. Kalau misalkan lucu ya kalau dibilang, kamu ngapain? Ya saya sekolah biar berjuang jadi orang miskin, kan lucu gitu. Karena kenapa berjuang pengen jadi orang miskin gitu? Karena apa? Karena kami hidupnya masih di bawah garis kemiskinan. Bayangkan teman-teman, saya tinggal sama nenek. Nenek saya tuh buta aksara, nggak bisa baca buku, nggak pernah sekolah, secara fisik juga nggak punya jari tangan, nggak punya jari kaki juga. Saya hidup bersama nenek yang seperti ini, yang nggak bisa saya ngajarin tentang apapun yang ada di sekolah saya, misalkan seperti itu. Dan untuk saya bisa makan nasi itu hanya sehari sekali. Itu pun pas makan siang, hanya ada di rumah itu jangan dibayangkan ada sekarung beras banyak, atau misalkan ada satu bakul penuh nasi. Hanya ada dua kepal nasi yang biasanya nenek satu kepal yang lebih kecil, dan kepalan untuk saya biasanya lebih besar. Jadi kalau misalkan saya pulang sekolah nyari kayu bakar, terus nanti pulang ke rumah nenek, nasi yang tadinya dua kepal itu, yang satu kepal itu besar buat saya itu, misalkan saya datang bersama teman saya 3 orang misalkan gitu, otomatis ketika pulang yang dilakukan oleh nenek adalah menyatukan kembali kepala nasi itu yang 2 kepal, lalu nanti dibagi 4 untuk saya dan ketiga teman saya, dan nenek memilih tidak makan nasi hari itu. Seperti itulah kebaikan yang nenek ajarkan kepada saya, dan seperti itulah kondisi buruh-buruh tani, keluarga buruh tani yang ada di perkampungan. Nah, persepsi petani seperti ini mau sampai kapan? Ini udah tahun 2018. Kalau misalkan kita lihat pertanian di Jepang itu udah keren banget. Orang yang jadi petani di Australia itu adalah orang yang kaya banget karena punya lahan luas, mobilnya aja keren-keren, 4x4 kayak gitu. Petani di Indonesia tahun 2018 ya masih seperti ini. Tapi itu karena seperti yang disampaikan bahwa kalau petani kita masih miskin, ya maka whole country juga akan miskin terus kayak gitu. Mungkin kalau di kota kemiskinan itu tidak terlalu terasa, tapi ketika teman-teman datang ke kampung melihat bagaimana anak umur 13 tahun, dulu teman sepermainan saya umurnya masih 13 tahun, sekolahnya cuma sampai kelas 5 SD, umur 13 tahun teman-teman itu udah jadi janda 2 kali. Dan itu masih terjadi di tahun 2018. Saya dan suami tinggal di kampung Cimande di sana. Dan itu masih terjadi, masih ada anak-anak yang, masih ada ibu-ibu yang melahirkan sampai 23 kali, punya anak 17, dan mereka nggak sekolah. Dan itu masih terjadi. Nah, dengan melihat kondisi itu, kami ingin berusaha menjawab solusinya, ingin memberikan solusinya dengan cara apa? Saya dari 2011 itu akhirnya pulang kampung ke Indonesia, ke Ciamis teman-teman. Jadi ada nggak yang dari Ciamis ya? Ciamis itu, saya Ciamisnya masih pelosok, jadi kalau dari kota itu masih ke pelosok lagi sekitar 4 jam. Ya di tahun 2018 ini kalau saya mudik ya masih nggak ada sinyal juga, kalau nyari sinyal ya harus ke tengah sawah atau ke samping kuburan mungkin ya, kayak gitu. Dan kalau malam hari ya masih tidak ada penerangan, dan baru jadi jalan itu baru diaspal ketika Jokowi jadi presiden. Dan akhirnya dengan melalui gerakan inilah akhirnya kami ingin membangun inspirasi, ingin menjadi solusi, memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa sebenarnya nanti petani-petani itu bisa kok hidupnya bisa lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara bersekolah, salah satunya dengan pendidikan. Karena apa? Karena saya tuh percaya bahwa pendidikan itu adalah senjata ampuh untuk memutus rantai kemiskinan. Dan saya sudah buktikan itu, teman-teman. Nah, gerakan anak petani cerdas itu awalnya di tahun 2013. Jadi saya sama suami tinggalnya di Bogor, kami ngontrak rumah, namanya juga newbie, kami baru nikah saat itu. Idealismenya besar, keinginannya banyak, tapi uangnya nggak punya. Akhirnya di kontrakan ukuran 36, kami ada garasi, nggak ada mobilnya. Akhirnya garasi itu dipakai untuk ngajar anak-anak. Yang tadinya bermula dari 15 anak saja, akhirnya alhamdulillah di tahun 2018 ini ada lebih dari 2.000 anak, dan 500 diantaranya
Dan 500 di antaranya itu mendapatkan beasiswa. Karena saya ngerasain sendiri gitu, bahwa pengen sekolah tuh susah banget. Saya dulu sampai harus jadi TKI kayak gitu. Jadi dengan beasiswa ini harapannya mereka itu bisa terbuka aksesnya kepada pendidikan seluas-luasnya. Karena itu tadi, kalau misalkan orang nggak punya uang, ya susah gitu. Orang nggak punya skill juga susah. Tapi kalau misalkan orang itu kita bekali ilmunya, kita bekali skillnya, meskipun dia nggak punya uang, dia bisa bikin uang, bisa nyari uang seperti itu ya. Nah, ini sebarannya, dan teman-teman saya berharap dengan hadirnya teman-teman di sini, dengan kita dipertemukan di sini, saya berharap ada nanti mungkin ada teman-teman yang bersedia menjadi relawan di daerahnya, misalkan ada yang di Jambi di mana itu untuk membuka misalkan kelas anak petani cerdas ataupun apapun itu namanya, yang penting do something untuk kampung halaman seperti itu. Nah, ini untuk program pemberdayaan ekonomi juga ada yang namanya agroedutourism. Jadi dulu komunitas kita itu di 2013 hanya di satu kampung saja, tapi sekarang di 2018 itu sudah ke sekitaran Bogor. Dan selain Bogor juga karena memang marketnya sangat luas sekali untuk wisata pendidikan pertanian ini, akhirnya melebar juga ke Tasikmalaya, ke mana. Dan orang-orang yang datang itu biasanya bukan hanya orang-orang atau turis dalam negeri saja, tapi ada juga orang-orang yang dari luar negeri. Nah, seperti inilah metode yang kita ajarkan juga di anak petani cerdas. Jadi, anak-anak petani cerdas itu waktu 2016 ketika masuk majalah Forbes, banyak yang nanya sama saya gitu, Mbak ngapain sih bisa masuk majalah Forbes kayak gitu? Saya bilang, ya kita bikin gerakan anak petani cerdas sama komunitas agroedu Jampang. Anak petani cerdas tuh ngapain sih? Ya anak petani cerdas itu ya secara sederhananya adalah memberikan les gratis plus kepada anak petani. Terus dia bilang, oh gitu doang. Ya emang gitu doang gitu, karena pada akhirnya hal-hal kecil yang kita lakukan dengan konsisten itu bisa memberikan impact yang besar. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mendesain satu program, jangan berpikir ingin mendesain satu program yang besar banget sampai bingung kalian gimana cara untuk memulainya seperti itu. Saya lebih terasa manfaatnya ketika kita mulai dari hal-hal kecil dan itu dilakukan secara terus-menerus sehingga memberikan impact yang besar seperti itu. Nah, ini teman-teman, karena pada akhirnya yang kita ingin harapkan adalah tumbuhnya petani-petani muda. Karena di Indonesia itu memang sangat-sangat kurang sekali petani-petani muda. Jadi kita udah krisis. Bayangkan kalau teman-teman misalkan ke kampung, ketemu dengan petani-petani, umurnya pasti di atas 40 tahun, di atas 50 tahun, dan biasanya mereka juga nggak sekolah. Nah, kita berharap mereka ketika menjadi petani, itu bukan menjadi petani karena nggak punya pilihan. Tapi ketika mereka menjadi petani, saya berharap mereka bilang dengan bangga bahwa kamu kenapa jadi petani? Karena saya milih jadi petani. Seperti itu, teman-teman. Ini kalau misalkan teman-teman nanti bisa melihat lebih banyak tentang kegiatan-kegiatan kita. Last dari saya bahwa ketika banyak yang nanya kenapa sih ngelakuin ini semua, dulu saya misalkan lulusan terbaik, saya dulu kuliah di St. Mary University di Hong Kong dengan lulus cum laude, tapi banyak orang yang nanya ngapain sih sampai milih pulang kampung gitu, karena saya melihat bahwa apa yang kita raih saat ini itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi jangan sampai ketika kita bisa menjadi cahaya, tapi cahaya itu kita dekap sendiri, padahal itu bisa menyinari alam semesta. Dan saya memberi bukan karena saya punya banyak, tapi karena saya tahu bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Terima kasih. Buka aja Bukalapak.